Pripun kabare? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat semuanya ya. Saya dan istri saya, Anissa, datang di Surabaya. Kemudian kita ingin menyapa masyarakat semuanya yang ada di Lamongan ini. Ini juga hadir, ada Mbak Anissa, ada Mbak Arumi juga, istrinya Pak Wagub, ya. Terima kasih. Insya Allah di bawah kepemimpinan Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Mas AHY hari ini, kami jemput lompatan kuantum untuk Partai Demokrat ke depan. Kehadiran saya di sini, kehadiran kami di sini untuk secara langsung menyapa, dan jika Bapak Ibu berkenan, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi visi, misi dan juga program-program yang akan diperjuangkan oleh Partai Demokrat dalam pemilu 2024 ini. Saya juga tentu ingin mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Kami juga ingin sekali irit dalam menyampaikan janji, karena janji itu berat. Itu merupakan sesuatu yang harus diwujudkan, dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu janji kami hanya satu sebetulnya. Kami ingin berjuang sekuat tenaga, berbuat dengan penuh kesadaran dan juga insya Allah dengan ketulusan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk bisa mewujudkan itu tentu akan jauh lebih bisa dijamin jika dalam pemilihan presiden nanti yang terpilih menjadi presiden adalah Bapak Prabowo Subianto. Kalau Pak Prabowo terpilih menjadi presiden dan Demokrat kembali kuat di parlemen, di pemerintahan, maka itu semua akan bisa kita wujudkan. Tolong sampaikan salam saya, salam kami kepada Bapak SBY. Ucapan terima kasih kami kepada Bapak SBY karena dalam kurun waktu 10 tahun yang lalu beliau sudah menorehkan beberapa pondasi-pondasi dasar untuk negara ini demi kesejahteraan rakyat. Salah satu yang bisa saya sebutkan adalah diantaranya BPJS. Itu di masa beliau. Kemudian ada BOS untuk anak-anak. Itu kami merasakan betul itu. BOS itu sangat membantu kami dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa begitu. Yang lain misalkan UMKM dan lain sebagainya. Itu sangat kami rasakan. Sangat kami rasakan, dan tolong sampaikan salam kami dari Lamongan kepada Bapak SBY nantinya. Ahmad Farikin menyampaikan, mengingatkan kita semua program-program yang dulu pernah dijalankan pemerintahan Pak SBY. Artinya kalau itu diingat berarti dirasakan. Ada BOS, benar, bantuan operasional sekolah, itu sangat membantu. Ada tadi bantuan operasional pendidikan buat pesantren, ya. Ini juga akan kita perjuangkan. Dulu juga ada beasiswa santri dan lain sebagainya. Karena kalau urusan sekolah ini tidak boleh main-main kita. Ini masalah masa depan generasi anak cucu kita. Kalau sekolahnya nggak bagus, ya pasti kualitasnya juga tidak baik. Dan kita juga harus memperhatikan kesejahteraan para gurunya, para pengasuhnya. Bagaimana mau semangat kita kalau kesejahteraannya tidak dijamin. Inilah harapan kita Indonesia ke depan, termasuk Jawa Timur dan Lamongan ini bisa semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Kita berharap ke depan BPJS Kesehatan juga lancar, sehingga jangan sampai ada masyarakat kurang mampu yang sakit tetapi sulit. Karena dana BPJS-nya tidak memadai. Dan jangan sampai seolah-olah orang miskin tidak boleh sakit. Yang jelas justru negara, pemerintah harus semakin memperhatikan rakyat kecil, masyarakat miskin yang menderita sakit. Karena mereka memang tidak mampu untuk pengobatan yang mahal, pengobatan yang panjang. Kita berharap semuanya sehat, tapi bagi yang sakit segera disembuhkan karena ada layanan kesehatan yang memadai untuk kita semuanya. Setuju Bapak Ibu sekalian? Nah, pertanyaannya bagaimana tanggapan
Mas AHY tentang pengangguran dan kemiskinan buat pemuda-pemuda di masa depan. Memang ini yang menjadi kekhawatiran banyak masyarakat, terutama generasi muda. Vicky usianya berapa? 21 tahun. 21 tahun. Banyak anak-anak muda kita sudah sekolah, sudah kuliah, masih khawatir tidak mendapatkan pekerjaan. Betul nggak? Jangan-jangan udah sekolah, udah kuliah, lulus, punya ijazah, nganggur. Lah terus gimana? Bapak ibunya juga bingung loh, ini saya udah sekolahin, sudah kuliahkan tuh nggak dapat pekerjaan. Padahal udah sampai utang-utang. Anak saya lulusan UNER, jurusan keperawatan nurse. Kapan lulusnya? Lulusnya sudah tahun jabat 2019. Sampai sekarang Pak. 2019? Ya dapat kerjaan itu waktu ada corona. Relawan corona Pak. Relawan? Ya. Oh relawan, hanya relawan? Ya, hanya relawan corona di Rumah Sakit Sutomo. Coronanya habis ya kerjanya habis. Jadi jangan berharap corona lagi tapi Bu ya? Ya. Gak dapat kerjaan. Gak dapat kerja. Saya. Terus satu lagi anaknya kuliah? Yang satu lagi ini masih kuliah di Universitas Negeri Malang. Negeri Malang? Ya itu Pak, bondo nekat utang. Nekat tuh. Ya, cuma alhamdulillah anak-anak saya kuliah dapat bidik misi. Nah, bidik misi. Zamannya siapa itu bidik misi Bu? Ya. Itu dari zaman Pak SBY sudah diadakan Ya. Bu ya. Alhamdulillah. Jadi karena bidik misi anaknya bisa kuliah di UNAIR, di UNM. Tapi masalahnya bukan itu. Ternyata setelah kuliah pun belum mendapatkan pekerjaan. Begitu ya? Belum. Bapak Ibu, Vicky ya. Ini permasalahan kita semua. Insya Allah Demokrat itu fokus pada meningkatkan kualitas masyarakat, kualitas kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan. Ya, kita ingin juga membuka lapangan pekerjaan, anak-anak kita sekolah yang baik tadi ya. Jadi kami kalau ditanya apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, Demokrat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah insya Allah Pak Prabowo sudah memiliki komitmen untuk bisa mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran. Dan Demokrat ada bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin meyakinkan itu terjadi, itu bisa terwujud. Setuju?